Ya, seperti video yang sebelumnya, jadi saya akan memperlihatkan ketika pada sebelumnya kan ceritanya ini kita putus ini ya, kita putus terus balik lagi kan. Nah, kita lihat nih sekarang nih dia lewatnya mana ya. Nah, kita masih pakai dari PC 0 mau ke detik.com. Nah, kemarin putus nih, sebelumnya kan lewatnya lewat sini nih. Nah, kalau sekarang lewatnya sini nih. Lewat si OpenIXP, lewat bisnet ke detik.com. Nah, itulah fungsi dari dynamic routing ya. Nah, lihat pulangnya dia lewat XL, nggak melalui bisnet lagi. Jadi bisa aja nanti si paket itu antara pergi sama pulang itu beda jalur, tergantung dari konfigurasi si router masing-masing. Oke, seperti yang sebelumnya. Nah, ini lihat nih, BGP-nya muncul lagi banyak nih. Wow, muncul lagi BGP banyak ya. Nah, seperti yang saya bilang bilang sebelumnya gitu, kita akan melihat bagaimana konfigurasi BGP di masing-masing router. Kita lihat dulu BGP di Telkom Pusat. Konfigurasinya sederhana, simple. Di sini memang saya masih konfigurasi standar lah ya, gitu. Jadi di routernya kita akan menggunakan konfigurasi seperti ini. Nah, router BGP 37457. Apa ini 37457? Ini merupakan AS number. AS number ini digunakan oleh setiap ISP yang memiliki blok IP. Jadi contohnya ya, contohnya si Telkom ini kan punya pelanggan banyak sebetulnya ya. Nah, dia pastinya punya IP banyak, blok IP-nya banyak, bukan cuma /24, tapi di belakangnya dia itu dia punya IP misalkan /16, /8, terus blok IP-nya banyak lah ya. Nah, itu dibagi-bagi. Nah, network itulah yang di advertise atau disebarkan ke router-router lainnya. Nah, misalkan ke Singtel, ke Malaysia, ke OpenIXP. Nah, di advertise melalui router-router upstreamnya ini, supaya si Singtel, Malaysia, OpenIXP itu tahu bahwa untuk menuju ke kliennya ini, ke router kita ini di rumah kita. Nah, ini kan kita dapat IP di sini 180.242.34.1. Nah, ini IP public yang kita dapat dari si Telkom, dari Telkom ADSL. Nah, supaya Singtel, Jepang, Malaysia, OpenIXP, Bisnet, detik.com, servernya, Google, Yahoo, dan semua yang ada di internet tahu bahwa untuk menuju ke IP 183 berapa tadi? 180.242.34.1 melalui Telkom, maka si Telkom Pusat ini harus mengadvertise, namanya mengadvertise atau memberitahu ke router-router upstreamnya. Nanti router upstreamnya akan memberitahu lagi ke router upstreamnya dia lagi, misalkan ke Hong Kong, router yang terinterkoneksi gitu, ke Hong Kong, ke routernya Jepang. Jepang akan memberitahukan ke Amerika, terus ke Google, ke Malaysia, dan begitu seterusnya ya. Nah, kemudian kita balik. AS number ini kalau kita coba cek ya, AS number adalah autonomous system
ya, atau disingkat AS, adalah suatu kelompok yang terdiri dari satu atau lebih IP prefix yang terkoneksi yang dijalankan oleh satu atau lebih operator jaringan di bawah satu kebijakan routing yang didefinisikan dengan jelas. Itu ya. Jadi contoh yang paling sering dijumpai adalah jaringan yang terhubung kepada dua upstream atau lebih, ataupun exchange point peering dengan jaringan lokal pada exchange point. Nah, contohnya kayak tadi kan si Telkom ini memiliki dua exchange point nih, atau dua peering. Nah, peering nih namanya. Jadi koneksi antar ISP ini disebut peering. Interkoneksi antar dua ISP ini disebut peering. Si Telkom Pusat ini memiliki 3 piring, bukan mangkok, bukan piring mangkok ya, tapi piring, jaringan point to point atau piring nih ya, piring. Nah, malah ada 4, 1 ke Singtel, 2 Malaysia, 3 Open IXP, 4-nya ke jaringan internalnya Telkom, salah satunya ke Telkom DSL. Terus kemudian di sini dia akan diberikan AS number dari satu organisasi yang memang memegang blok number, blok IP dan AS number. Nah, kalau di Indonesia itu organisasinya adalah ITNIC, Indonesia Network Information Center. ITNIC di bawah APJI kalau nggak salah ya. Nah, ITNIC inilah yang akan memberikan blok IP. Ini blok IP buat Telkom, ini blok IP untuk Bisnet, ini blok IP untuk XL, ini blok IP untuk siapa lagi, First Media misalnya. Setiap blok IP itu akan dikelola oleh masing-masing ISP kan. Nah, selain blok IP tersebut diberikan juga satu blok IP atau lebih, biasanya diberikan AS number lah. AS number ini juga harus unik, nggak boleh ada dua ISP yang sama gitu. Mana tadi? Oh, ini nih ya, 37457. Oke. Lanjut, terus kemudian neighbor di sini adalah IP piringnya si Telkom. Nah, kalau kita lihat di sini neighbor pertama adalah 203.124.238.1 dengan remote AS-nya 9506. Kita lihat di topologinya 203.124.238.1. Ini Singtel. Jadi IP yang ada di interface-nya Singtel, yang di interface G000, ini adalah 203.124.238.1 ya. Terus yang di Telkom 203.124.238.2 itu ada di interface G0 G020. Nah, kalau kita lihat di settingannya G020, nah ini dia, ini interface G020, IP-nya 203.124.238.2 //30 ya. Kemudian neighbor kedua adalah 203.124.238.6 dengan remote AS-nya 9986. Kita lihat 203.124.238.6. Ini jaringan
238.6 itu Malaysia. Nah, berarti yang di Telkom adalah 238.5 ini ada di interface G010. Sedangkan yang di Malaysianya G020. Nah, sebenarnya kita nggak tahu juga sih apa namanya. Nanti dia kalau apa namanya misalnya kita tahunya kan di interface lokal kita aja. Oh, nyoloknya di port 3 gigabit 010. Nah, sedangkan si Malaysia dia mau nyolok kemana juga terserah si Malaysia. Yang penting IP-nya nyambung, point to pointnya, piringnya nyambung. Nah, kalau kita lihat kan ini sama-sama /30, masih satu jaringan ya. Nah, makanya ini disebut IP piring. Kemudian yang ketiga adalah neighbornya 218.32.45.21 dengan remote AS 7717. Nah, tadi lupa saya, remote AS-nya 9986. Nah, kalau kita lihat di topologi AS number si Malaysia punya adalah AS 9986. Kemudian yang ketiga 218.32.45.21. IP ini merupakan IP lawannya ya. Jadi IP di interface piringnya, bukan di interface lokalnya. Karena neighbor kan tetangganya. Kalau kita lihat tadi 218.232.45.21 ini adalah IP-nya Open IXP yang terhubung ke Telkom. Yang di Telkomnya di 45.22. Oke. Terus kemudian di sini ada network. Ini network ini kalau kita lihat max-nya 255, 255, 255, 252 atau /30. Kalau nggak tahu ini kenapa 252, kenapa nggak 255, 255, 2550. Nah, nanti belajar lagi mengenai subnet max. Nah, ini adalah network-network yang berada di bawah jaringannya si Telkom. Contohnya ini network mana aja nih? Nah, 218.32.45.20 218. Ah, ini network yang terhubung dengan apa ya namanya? Si Open IXP. Ini kita advertise juga supaya nanti si Telkom ADSL ini tahu, oh untuk ke jaringan Open IXP itu lewatnya Telkom Pusat gitu kan. Terus kemudian 203.124 sama juga 203.124.238.0 sama .4 itu. Nah, berarti yang .0 ini tadi, yang .0 ini itu adalah jaringan yang ke Singtel, sedangkan yang .4 itu jaringan ke Malaysia. Nah, kemudian yang terakhir tiga baris terakhir ini network ini adalah network jaringan yang ada di belakangnya si ini dua ini adalah jaringan yang berada di belakangnya si Telkom Pusat, yaitu Telkom Pusat kan punya piring nih dengan Telkom DSL. Piringnya adalah 369124.34, ini yang ada di Telkom DSL-nya. Sedangkan 24.33 ada di jaringan apa namanya routernya Telkom Pusat. Ya. Shoran B. Nah, terus kemudian 180.24.234.0 itu adalah antara Telkom DSL dengan klien-kliennya nih. 180.242.34.0 dia /24. Jadi semua klien-klien itu di advertise ke ya tadi ke Singtel, ke upstreamnya atau ke piring-piringnya si Telkom lah ya, ke Singtel Malaysia, ke Open IXP, supaya
jaringan 180 ini dikenal oleh sampai yang paling ujung, misalnya gmail.com ini tahu nih dia harus larinya kemana untuk ke jaringan Telkom ADSL 180.242.34.2 atau .0/24. Oh, lewat misalnya dari gmail.com ini bisa lewat Jepang ke Singtel ke Telkom, atau misalkan pas jaringan antara Jepang dengan Singtel lagi putus, Jepang akan merubah routingnya atau jalurnya melalui Malaysia ke Telkom. Bagaimana mereka memutuskan untuk pindah jalur, itu sebetulnya bisa dikonfigurasi manual atau secara otomatis. Nah, kalau saat ini ya tadi otomatis aja, makanya waktu pada simulasi pertama gitu ya, kita ping ke detik.com, ini kan harusnya lewatnya OpenIXP ya. Dari sini larinya harusnya ke OpenIXP kan. Nah, tapi ternyata dari Telkom pusat dilariinnya ke Malaysia. Ini dikarenakan mungkin router ketemu router langsung. Jadi lebih berat ke router langsung. Tapi ketika diputuskan, ini putus, tik gitu ya. Yang jaringan ini putus, dia nggak lari ke sana. Kenapa? Karena kalau ke sana kan muter. Bisa ke Singtel dulu, Singtel terus ke Bisnet, atau dari Singtel ke Jepang ke Malaysia gitu, Malaysia ke XL, itu lebih jauh. Makanya si Telkom router Telkom pusat ini itu melihat lebih dekatnya ke OpenIXP. Nah, makanya langsung jalurnya pindah lewat OpenIXP. Nah, bagaimana untuk konfigurasi supaya defaultnya diarahkan ke OpenIXP? Ketika OpenIXP putus, baru diarahkan ke Malaysia gitu. Nanti pada video berikutnya saya akan coba menjelaskan mengenai akan menjelaskan lebih lanjut mengenai BGP, konfigurasi BGP. Tapi pada dasarnya konfigurasi BGP itu ya cuman itu aja tuh. Kita masukin router BGP, terus kita masukin AS number kita, neighbor-neighbornya yang penting dimasukin, terus network yang kita akan advertise. Oh ya, kemudian dua lagi ini apa? Nah, dua lagi ini adalah, jadi misalnya untuk redistribute static ini bisa aja kita nggak masukin ini, tapi karena saya ada IP route, ini akan static route ya, static route yang arahnya ini kalau ke network 180.242.340/24 ini diarahkan melalui router 3691.2434, yaitu jadi kan IP 180.242.340/24 ini networknya kan ada di belakangnya router ADSL ya, ada di di belakang router ADSL. Makanya di sini saya kasih static routing tadi. Saya kasih static routing supaya kalau ke arah atau ke jaringan ini sambil apa tadi namanya, sambil ini soalnya sambil render. Kalau dari Telkom pusat mau ke jaringan ADSL, maka melalui IP 3691.2434 ya. 34 itu yang ada IP yang ada di routernya Telkom ADSL 34 ya. Nah, saya bisa aja saya nggak masukin ini kita hilangin gitu ya. Tapi saya punya ini redistribute static, jadi mendistribusikan
routing statik yang saya buat gitu. Nah, kemudian redistribute connected juga sebetulnya kita nggak perlu masukin ini nih, kita cukup redistribute connected, otomatis network yang terkoneksi secara langsung dengan router kita atau router Telkom pusat ini, maka akan didistribusikan. Satu lagi, kalau kita lihat routingnya, show IP route-nya. Wah, BGP-nya banyak nih. Nah, kita lihat di sini IP 203.124.238.0/30 directly connected. Ya, ini connected nih, C. Directly connected. Kalau L itu lupa saya, L itu lokal. Nah, ini lokalnya. Nah, ini networknya. Ya. Ini directly atau terkoneksi langsung di router Telkom pusat itu di port 3G gigabit 000 0/0/0 ya. Nah, untuk yang BGP ini kita dapatkan dari, nah kita lihat nih, satu aja ya, misalnya network 60.70.0.8/30 melalui 203.124.238.6. Kita lihat 60.70.0.8 ini ada di mana? 60 Jepang. Singtel dengan Jepang itu IP-nya 60.70.0. Ini .0/2. Oh, ini Jepang dengan Malaysia 60.70.0/9 sama 10. Networknya berarti kalau /30 networknya adalah 8. Kelihatan nggak sini? Ini ya. Nah, melalui, jadi kalau mau ke jaringan ini, sebentar, mau ke jaringan ini nih, gitu ya. Ini kita akan melalui tadi 203.124.238.6. Itu IP-nya ada di, ini dia. Ini IP-nya nih. Jadi berarti dari mau terkoneksi ke jaringan 60.70.0.8/30 melalui Malaysia. Oke. Untuk video kali ini cukup dulu, udah terlalu panjang. Mungkin untuk berikutnya kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai konfigurasi BGP. Mudah-mudahan dapat dimengerti, syukur-syukur dapat dipahami, dan syukur-syukur bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat ya buat pembelajaran saya aja. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.